Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Yuliana SPD, mahasiswa PTG Guru Tertentu periode 3 tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Tanjung Pura dengan NIM F442251033. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Kahayan Hilir pada kelas 7 dengan mata pelajaran IPS, materi berkenalan dengan masyarakat melalui interaksi sosial. Ini KTP saya. Ini kartu ujian saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Silakan duduk. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Tapi sebelum itu siapa yang mau pimpin? Ya, silakan maju. Silakan duduk. Terima kasih ya datang. Baiklah, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Ya, bagus ya, semangat sekali untuk sekolahnya, untuk belajar pada hari ini ya. Nah, sudah siap untuk belajar? Sudah? Ya. Ibu cek dulu kerapiannya, tolong berdiri. Bajunya semua dimasukkan ya, sudah siap belajar. Nah, begitu silakan duduk kembali. Di sini kita akan mempelajari yang namanya berkenalan dengan masyarakat melalui interaksi sosial. Jadi pelajaran kita pada hari ini mengenai interaksi sosial.
Jadi sebelum Ibu memasuki pembahasannya ataupun video yang akan Ibu sampaikan, Ibu mau memberikan salah satu gambar yang harus kalian amati. Yang dilakukan orang di dalam gambar ini, apa yang kalian dapat amati? Jangan ikut ya. Silakan kalian amati gambar ini. Gambar yang di depan ini itu gambarnya apa yang mereka lakukan? Berjabat tangan, apa lagi? Hah? Nyata, apa lagi? Ngobrol, apa lagi? Berkenalan, apa lagi? Menanyakan nama. Yang mereka lakukan saat ini di dalam gambar ini apa? Ini banyak orangnya. Nah, sedang apa? Rapat. Ya, mereka sedang berinteraksi ya. Dari gambar ini muncullah suatu pertanyaan tematik bagi kita, yaitu bagaimana syaratnya interaksi walaupun kita dari kedua belah pihak belum pernah bertemu sebelumnya. Dengan cara apa yang dapat kesimpulan? Berkenalan, apalagi? Karena kita belum bertemu sebelumnya, gimana kalau kita baru dapat teman baru? Berjabat tangan, apa? Berkenalan, apalagi? Selain itu, habis itu ngobrol ya, nanyakan alamat. Kalau biasanya tanyakan nomor HP kan, biar bisa berbincang. Iya. Jadi dari gambar ini kita dapat melihat mereka sedang berbicara, sedang berjabat tangan, berdiskusi melalui interaksi sosial. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, silakan dibaca bersama-sama, bisa dilihat ya apa? Ayo kita sama-sama membacanya ya. Pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian interaksi sosial. Ya. Kedua, peserta didik mengetahui syarat dan bentuk interaksi sosial. Ya. Dari kedua tujuan pembelajaran ini yang harus kita dapat pada hari ini ya. Nah, yaitu kita harus mengidentifikasi pengertian interaksi sosial itu apa, dan syarat-syaratnya atau bentuk-bentuknya seperti apa, itu yang kita pelajari pada hari ini dan harus kita dapat ilmunya juga ya. Tapi sebelum kita masuk dalam pemahaman topik, kita masuk ke dalam video ya. Aku mau kalian menyimak video singkat dari pembelajaran kita tentang interaksi sosial. Silakan disimak. Nah, kita simak sama-sama.
pulau. Nah, ini bentuk-bentuk interaksinya. Jadi ada dua. Kita ya, masih semangat? Masih. Kalau gitu kita tepuk semangat dulu. Silakan berdiri. Kita berdiri sama-sama. Kita tepuk semangat ya. Semangat. Ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi tepuk semangat. Semangat. Pelajaran kita tadi. Nah, mungkin videonya atau terlalu cepat ya. Nah, untuk pemahamannya, untuk memuat pemahaman kita tentang interaksi sosial, nah, kita akan menjelasnya. Nah, pembelajaran kita tadi yaitu tentang berkenalan dengan masyarakat melalui interaksi sosial. Nah, pengertian dari interaksi sosial tadi, ada yang sudah menyimaknya dari video? Ada, yaitu hubungan timbal balik antara apa? Individu ya, dan kelompok yang saling mempengaruhi.
yang dinamis antara dua individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi. Nah, ciri-cirinya apa saja tadi? Nah, ada lebih dari satu pelaku. Iya. Di situ masih penggunaan simbol dalam berkomunikasi. Dimensi waktu dan mempunyai tujuan tertentu. Contoh interaksi sosial meliputi yaitu apa contohnya? Percakapan sederhana seperti saling menyapa atau tegur sapa ya. Nah, transaksi jual beli di pasar itu termasuk interaksi. Nah, kegiatan belajar mengajar di kelas seperti saat ini yang kita lakukan, ini namanya interaksi juga. Nah, musyawarah dalam organisasi hingga peristiwa kompleks seperti pertandingan olahraga atau bahkan konflik antara kelompok. Nah, syarat-syaratnya tadi. Nah, syarat-syaratnya ada dua ya tadi. Nah, apa syarat-syarat dari interaksi sosial tadi? Ada dua jenis. Ya, kontak sosial dan komunikasi. Ya, kita masuk ke kontak sosial dulu ya. Nah, kontak sosial adalah hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih yang diawali dengan adanya saling menyadari kehadiran pihak lain. Contohnya apa? Percakapan. Di situ apa lagi? Debat, kuliah, pidato, apa lagi? Seminar, berkirim pesan SMS, email, dan menelpon. Itu termasuk dengan kontak sosial. Kontak sosial ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu langsung yang dikenal dengan primer dan tidak langsung yang dikenal dengan sekunder. Kontak langsung atau primer itu adalah kontak yang secara langsung terjadi ya, tatap muka atau tanpa pelengkara, langsung ya berhadapan dengan kita gitu. Nah, contohnya yaitu yang kita lakukan saat berkenalan apa? Menyapa, berjabat tangan, berbincang atau berdiskusi. Ya. Yang kedua, kontak yang tidak langsung atau sekunder tadi dari kategori 2 dari kontak sosial tadi, yaitu kontak yang terjadi dengan menggunakan media atau alat pelengkara untuk menyampaikan pesan. Nah, apakah? Yaitu sering kalian lakukan? Via SMS, apalagi? Teleponan atau video call ya, ketemu dengan temannya pakai video call, atau enggak pakai surat ya, tulis tangan ya, itu pakai surat. Itu termasuk dengan kontak tidak langsung atau sekunder. Nah, kita masuk ke dua, yaitu komunikasi. Kategori 2-nya, komunikasi adalah proses dalam menyampaikan pesan dari penyampai pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Contohnya percakapan antara dua orang. Nah, sepertinya kalian sering ngobrol ya dengan temannya. Nah, itu guru yang sedang mengajar muridnya. Setelah itu gerakan berjabat tangan, itu termasuk komunikasi ya. Nah, hingga interaksi di media sosial seperti mengirim pesan teks atau berkomentar pada unggahan, itu termasuk komunikasi. Kita masuk ke lagi bentuk ya. Nah, syarat yang kita ketahui, sekarang kita masuk ke bentuknya. Bentuknya apa saja? Bentuk interaksi sosial ada dua juga. Apa itu? Iya, interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi yang positif karena mengarah ke kesatuan ya. Interaksi sosial asosiatif ini meliputi 4 jenis, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi. Kerjasama adalah interaksi sosial yang utama. Contohnya kerjasama dalam sepak bola, dalam kerja bakti, guru dan murid dalam proses mengajar, itu termasuk dalam kerja sama. Nah, akomodasi adalah upaya manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Contohnya
penyelesaian masalah antara perusahaan dan karyawannya, penyelesaian konflik di antara sesama warga ya. Asimilasi adalah proses yang ditandai dengan kurangnya perbedaan di antara masyarakat. Contohnya apa? Pencampuran musik Melayu dan Indonesia ya. Pencampuran itu biasanya sekarang banyak musik digabungi ya, dari bahasa daerah diartikan lagi ke bahasa Indonesia. Itu termasuk dalam percampuran musik ya. Nah, penggunaan bahasa Inggris untuk berkomunikasi itu termasuk dalam asimilasi. Nah, alkulturasi adalah proses sosial yang terjadi karena percampuran dua budaya atau lebih. Itu contohnya apa, Ibu Matan? Ayo. Alkulturasi itu bangunan yang bercorak kebudayaan. Habis itu tentang pernikahan antara dua suku, itu termasuk alkulturasi. Nah, kita masuk ke bentuk sosial, interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi yang mengarahkan pada perpecahan individu dengan kelompok. Interaksi disosiatif ini meliputi 3 jenis, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. Persaingan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Contohnya apa? Itu contohnya siswa bersaing dengan teman-temannya di sekolah untuk meraih prestasi dalam apa? Akademik, olahraga, seni ya, dan lain-lain ya. Termasuk persaingan ya, yang tidak melibatkan kekerasan. Kontravensi adalah suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan ya. Konflik, kita masuk ketiganya. Konflik adalah interaksi sosial yang terjadi akibat dari adanya perpecahan. Contohnya apa? Perbedaan pendapat. Biasanya kalau perbedaan pendapat, kalau yang satunya masih memegang pendapatnya sendiri, nggak mau, itu akan terjadi namanya konflik ya. Budaya masuk, ras ya, perbedaan yang tidak bisa menyatukan, itu akan terjadi konflik besar. Nah, itu contoh-contohnya. Yang masuk lagi ke pembentukan karakteristik budaya atau kebiasaan masyarakat daerah. Pembentukan karakteristik budaya masyarakat daerah dipengaruhi oleh sejarah, nilai norma tradisi, seni, lingkungan alam, dan interaksi individu serta kelompok. Warisan ini mencerminkan identitas dan keunikan suatu daerah dan menjadi landasan bagi kehidupan dan interaksi sosial masyarakat. Contohnya, adat istiadat pernikahan, cara mengasuh anak di masyarakat daerah atau suku, itu tidak sama ya, berbeda. Dalam hal ini penting bagi kita untuk menjaga, melestarikan, dan memperkuat warisan budaya ini agar dapat diteruskan ke generasi mendatang dan memberikan manfaat pada perkembangan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Ya. Nah, dari pembentukan karakteristik budaya dan kebiasaan masyarakat ini, kita mempunyai keunikan dalam suatu daerah masing-masing. Ya, dalam adat pernikahan, dalam mengasuh pola anak ya, mengasuh pola anak itu juga berbeda. Jadi setiap daerah mempunyai keunikan masing-masing. Nah, yang itu yang perlu kita lestarikan, kita jaga untuk generasi kita masa depan. Untuk pembahasan kita pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Baik, sudah paham semua? Yakin? Nah, berarti sudah siap ini. Nah, berarti Ibu kasih tugas diskusi ya. Nah, untuk tugas diskusinya, kelompoknya seperti minggu lalu ya. Nah, sekarang tugas
kalian akan ibu kasih barannya PBB ya. Silakan kalian kerjakan, kalian tulis mata pelajaran kita hari ini, kelompok kalian, materi kita. Nah, apa yang ditanyakan ini? Sayang. Nah, ditulis ya. Nah, tolong diskusinya kerjasama kelompoknya ya, diperhatikan juga ya. Nah, di situ tugas diskusinya kalian disuruh menjelaskan pengertian interaksi sosialnya tadi, tentang pemahaman kita tadi. Ingat nggak? Di situ kalian mengidentifikasi ciri-ciri interaksi sosial. Setelah itu yang ketiganya kalian menyebutkan tempat-tempat terjadinya interaksi sosial. Silakan dikerjakan. Ayo bekerja sama semua ya. Silakan dikerjakan. Ayo diskusi ayo. Ada yang perlu ditanyakan, ada yang belum paham di situ? Nah, silakan dibantu temannya aja. Pengertiannya, Zahra, Alek. Lu Viko, senang kayaknya hari ini Viko ya. Ayo Alek, bantu temannya. Udah paham kan tadi apa pengertiannya, ciri-cirinya, nah, terjadinya interaksi sosial di tempat umum itu di mana, ya. Disebutkan tempat-tempatnya ya. Hah? Iya. Ayo Renan, kenapa?
Dibacakan di depan ya. Ya, nanti semua kelompok-kelompoknya maju untuk membacakannya. Perwakilannya satu orang yang baca, tapi kelompok-kelompok semuanya berdiri ya. Akan dikerjakan.
yang sudah? Oh, dari kelompok 1 ya? Mau membacakan? Ya, silakan. Kelompok 1 sudah. Silakan dibacakan, silakan maju depan. Ya, semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya adalah Abel Maria Putri dan nama Kapolda saya dari kelompok 5. Dan kami akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan tempat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama dari pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi. Dapat terjadi antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Yang kedua, ciri-ciri. Ya. Tadi Ibu ada dengar salah satu contoh kalian ngambil tempatnya di rumah ya. Itu seperti apa interaksi sosial di rumah? Berbincang dan berkomunikasi dengan keluarga. Oh iya. Oke, silakan ditutup lagi. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya dulu. Siapa lagi yang mau kalau yang sudah? Ayo. Oh, kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami ini mempresentasikan tentang fungsi dan program. Perkenalkan, nama saya Zahrayu Yuliansa. Perkenalkan, nama saya Sarno. Saya akan menyebut tentang pengertian interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang akhirnya dari individu dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu adanya pengaruh timbal balik pada lebih dari satu merupakan bagian kontrak manusia. Tempat-tempat terjadi interaksi sosial bekerja Tadi Ibu dengar ada contohnya yang kalian ambil tentang ruang publik ya. Itu seperti apa interaksinya di situ? ruang publik itu seperti orang bekerja di kelurahan, desa, atau kantor-kantor lain. Oh iya, baiklah ya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ayo tepuk tangan untuk temannya. Siapa lagi? Ya. Akan maju kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan perkenalkan nama saya Ucu Ikhwani. Perkenalkan, nama saya Rehan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bodo. Kami ingin membahas hubungan timbal balik dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Ciri-ciri interaksi sosial lebih dari satu perilaku. Ayo. Interaksi dari satu perilaku, perbedaan simbol timbal balik antara perilaku. Ya, pengaruh timbal baliknya. Tempat-tempat terjadi interaksi sosial Tadi Ibu dengar contohnya yang diambil ada tempat transportasi umum ya. Itu seperti apa interaksi sosial di situ? Mananya, di mana tempat tujuannya gitu ya. Berarti antara sopir dan penumpang. Oke. Oke, silakan tutup. Dari, ya beritahu tepuk tangannya mana untuk temannya. Nah, semua sudah memberikan hasil diskusinya ya. Hasil diskusinya tadi tentang pengertian interaksi sosial. Nah, tadi kalian juga sudah mengetahui pengertiannya.
Macam-macam nih dari tadi Ibu dengar, tapi semua sudah mengerti ya pengertiannya. Itu ciri-cirinya juga. Nah, di situ terjadi pelakunya lebih dari satu orang. Di situ mempunyai simbol. Habis itu apa lagi? Dimensi waktu dan memiliki tujuan tertentu. Berarti interaksi itu mempunyai ciri-ciri seperti itu ya. Nah, terjadinya interaksi sosial di tempat-tempat itu banyak ya. Seperti di rumah tadi. Di rumah kita mengobrol atau berbicara dengan anggota keluarga kita. Dari melalui ngobrol dengan kakak atau adik, atau membantu orang tua menanyakan apa hal yang kita mau cari ya. Itu sifatnya interaksi di rumah itu. Ya. Nah, di situ di sekolah. Di sekolah juga terjadi interaksi enggak? Terjadi. Apa di sekolah terjadi? Yaitu guru yang mengajar bersama murid-muridnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Berteman juga di sekolah termasuk interaksi enggak? Termasuk ya. Nah, kalau kalian saat ini berdiskusi, apakah termasuk dengan interaksi itu? Termasuk, karena kalian berdiskusi, menanyakan pembelajaran kalian dengan guru maupun teman. Di sekolah itu sering terjadinya interaksi sosial. Di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat juga kita terjadi juga. Kenapa? Dalam hal contohnya kita bertetangga di sebelah. Nah, kita tanya biasanya, apakah ada orang di rumah atau tidak? Kata kita kan? Nah, pasti ada orang yang keluar dari rumah. Nah, ada. Ya, itu termasuk interaksi juga. Bermacam-macam ya interaksi ini. Jadi kita saling berinteraksi. Kalau kita berkomunikasi melalui kontak sosial itu semua interaksi. Dari hasil diskusi ini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mau apa yang ditanyakan? Mau syarat atau bentuk, masih yang belum dimengerti boleh? Ada? Ada? Begitu ibu yang bertanya. Ibu bertanya, tadi ada dua bentuk dari interaksi sosial asosiatif. Nah, itu apa? Ada dua ya. Nah, salah satunya itu ada 4 ya, interaksi sosial asosiatif itu ada 4 jenis. Tapi ibu dari bentuk itu ibu ambil satu, yaitu interaksi sosial asosiatif. 4 jenis. Apa yang ada ingat dari 4 jenis itu? Ayo. Kerja, apa lagi? Dan akulturasi. Itu ibu ambil lagi yang bentuk keduanya. Bentuk kedua dari interaksi sosial disosiatif. Ada yang ingat? Ada 3 jenis itu. Ayo. Ayo. Kompetisi, kontrapesi, dan masih paham ya? Masih ingat kayaknya. Hasil diskusi kalian tadi semua bagus. Sudah mengerti ya? Begitu ya, kalian sudah paham. Apa tadi tentang pengertian? Itu apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Soalnya tadi apa? Ayo ada ingat soalnya. Terjadinya interaksi sosial itu bermacam-macam ya. Dari itu adakah
melakukan interaksi sosial yang tidak kita sadari. Ada nggak? Ada. Apa? Spontan saja. Yaitu ngobrol. Iya, itu spontan yang kita lakukan, ya. Yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi? Apalagi Ocha? Yang spontan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tidak kita sadari interaksi sosialnya itu. Ada kan sering bertanya, "Ma, di mana letak bajuku?" Betul nggak? Betul nggak? Iya. Pasti kan spontan itu termasuk interaksi sosial di rumah tadi ya. Nah, di sekolah sudah paham ya? Nah, kalau untuk tugas kelompoknya sudah selesai tadi ditulis semua kan? Sudah dibacakan? Sekarang silakan diantar. Ya, diantar ke depan. Si ibu ke depan, silakan diantar tugas kelompoknya. Bentar ya. Terima kasih. Tugas kelompoknya semua sudah ya, kerjasamanya dengan temannya, cara mengerjakannya juga bisa. Nah, ini ibu lihat dari hasil-hasil yang kalian dapat dan kalian tuliskan. Jadi ada sebagian temannya ya kurang jelas membacakannya. Nah, sudah bagus nih, sudah ngerti pengertian sosialnya. Itu ciri-cirinya juga sudah. Ya, kelompok 1, kelompok 3 ya, kelompok 2. Masih semangat? Masih? Masih. Nanti ada tugas ya untuk kalian, tugas individu yang akan ibu kasih, yaitu asesmen sumatifnya ya. Nah, nanti kalian kerjakan. Tapi sebelum itu, karena masih semangat, ibu mau kita speaking dulu ya. Nah, speaking kita tentang apa? Tentang pelajaran kita ya. Nah, boleh? Boleh, tapi lagunya ibu nyanyikan dulu ya, biar kalian tahu. Nyanyikan. 1 antar individu, 2 individu kelompok, 3 antar kelompok, 1 2 3 bentuk interaksi. Ada yang sudah ingatnya? Sudah? Sudah. Baik, kita nyanyi dulu ya. Kita tepuk tangan jam dulu ya. Nah, 1 2 3. 1 antar individu, 2 individu kelompok, 3 antar kelompok, 1 2 3 bentuk interaksi. Iya, sekali lagi. 1 yang semangat. Antar individu, 2 individu kelompok, 3 antar kelompok, 1 2 3 bentuk interaksi. Ya, itulah lagunya, yaitu pertama antar individu. Antara individu itu satu orang yang satu bertemu dengan seorang satu, berarti dia melakukan interaksi. Antara individu dan kelompok, contohnya apa? Dari seorang guru bersama murid-muridnya. Itu namanya
interaksi juga ya, itu antara individu dan kelompok, yaitu dari guru atau dosen yang mengajar mahasiswanya, itu termasuk dalam interaksi. Di situ apalagi antar kelompok, berarti seperti kelompok yang satu dan yang satu sering terjadi di olahraga ya, itu antara kedua belah kesebelasan tim sepak bola biasanya ya, voli ya, itu berkelompok semua. Nah, itu terjadi juga namanya interaksi. Akhirnya bentuklah sebuah interaksi sosial. Sekali lagi ya, Ibu minta menyanyinya. Kayaknya masih semangat loh. Sekali ya. Kita nyanyi 1, 2, 3. 1, 1. Antar individu. 2, 2. Individu kelompok. 3, 3. Antar kelompok. 1, 2, 3. Bentuk interaksi. Baiklah. Nah, setelah ini Ibu akan mengasih tugas kalian individu, yaitu asesmen sumatif ya, Ibu ambil dulu lembarannya. Ini untuk mengukur pemahaman kalian. Tadi kalian sudah berkelompok untuk mengerjakannya. Sekarang tugas individunya. Silakan ditulis namanya, kelas, tanggal kita hari ini ya. Silakan diambil. Silakan dijawab ya. Pemahaman kalian tentang pelajaran tadi, bahasan kita tadi, apa itu? Silakan. Jangan lupa tulis namanya. Silakan dijawab mengikuti pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, tentang interaksi.
dikumpulkan. Sudah, silakan dikumpulkan ya. Antar ke depan diangkat. Nanti kita ibu kasih lagi nanti tugas refleksinya ya tentang pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini. Ada tugas refleksinya. Silakan diangkat ke depan. Sudah ditulis namanya. Ya, sudah. Dulu ya, ibu kasih lembaran refleksinya. Lembaran refleksinya di sini ibu akan beri sedikit ya. Ini ada gambar ya. Nah, di gambar ini ada orang yang senang sekali sampai senyumnya terbuka ya. Nah, berarti dia senang. Nah, ada yang senyum aja ya. Ada yang berpikir sambil cemburu ya. Ada yang nangis ya, ada yang sedih. Di sini kalian disuruh memilih salah satu dari wajah-wajah ini untuk pemahaman kalian tentang pelajaran. Apakah ini pelajaran yang disampaikan ini kalian sukai atau kalian lagi berpikir atau sedih ya? Nah, di sini juga ada soal-soalnya tentang apakah kamu sudah mempelajarinya, atau materi yang ibu sampaikan sudah dikuasai, bisa ya? Nah, sekarang kamu kerjakan untuk refleksi. Batasnya itu sebentar ya, sekitar 3 menit ya, ibu minta 5 menit paling lamanya ya untuk refleksinya. Jawab itu menanyakan tentang penguasaan materi kalian yang ibu ajar pada hari ini, apa yang kalian sukai. Pelajaran kita hari ini tentang apa? Baik, kalau sudah selesai silakan diantar ke depan. Ya, silakan diantar ke depan. Ya, silakan diantar. Sudah selesai kan? Ya, silakan diantar.
pembelajaran kita hari ini semua dari awal dari diskusi tadi sudah dijelaskan juga, sudah pemahamannya sudah bisa. Nah, dari hasil diskusi tentang pengertian, ciri-ciri, syarat yang dibentuk semua bisa yang sudah bisa ya. Setelah itu dari asesmen semantiknya juga bisa ya. Nah, refleksinya juga ada yang senang mukanya, ada yang senang sekali ya yang ucapkan kasih. Nah, dari kesimpulan ini Ibu simpulkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan interaksi sosial baik di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Seperti kalau di rumah kita berbicara dengan keluarga, kalau di sekolah kita dengan guru. Kalau di lingkungan masyarakat kita bisa berbincang dengan tetangga maupun orang-orang di sekitar kita ya. Nah, itulah pembelajaran kita ini. Nah, dan juga tentang kebudayaan kita juga ya. Nah, kita harus melestarikannya, keunikan-keunikan daerah-daerah kita itu ya. Kita harus menjaga, merawat untuk generasi masa depan, untuk negara dan kebersamaan kita. Nah, untuk pelajaran hari ini mungkin sampai di sini ya. Nah, dari tadi kita sudah mengawali awalnya berdoa, maka kita pun mengakhirinya dengan berdoa. Siapa yang mau mimpin kita dalam berdoa? Ya, silakan maju.